Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Ada satu cerita di satu tempat di Gambir ya. Ada tukang gado-gado berdagang di pinggir rel kereta api. Biasanya dia habis jam 2 gitu, jam 3. Tapi tiba-tiba ada raker atau ada training, diborong habis jam 2 sudah habis. Dia beres-beres. Kalau tukang gado-gado zaman dulu yang dipanggul, biasanya pakai serbet merah yang dilingkari di perut. Apa namanya? Celemek. Apa? Nah, pakai celemek, dilingkarin di pinggangan untuk menampung kotoran-kotoran waktu dia mengapa? Mengulek, mengulek gado-gado. Jadi waktu habis dia beres-beres, dia siap memanggul pikulannya, dia bukalah celemeknya, dia kibaskan ke arah rel. Pada saat yang sama ada kereta datang. Tentu di dunia transportasi orang mengibarkan kain warna merah itu kan artinya sesuatu ya. Ada ya kedaruratan atau apa sehingga si masinis kaget sekali. Dia segera menarik rem darurat dan persis berhenti di sebelah tukang gado-gado. Dan dengan sangat cemas dia bertanya, ada apa bang? Habis tinggal lontong. Untung ketawanya spontan, artinya IQ-nya tinggi. Saya ingin menyangkutkan itu dengan apa yang Ibu Betty sampaikan tadi mengenai pentingnya komunikasi. Itu komunikasi kan jalan ya, cuman nggak nyambung aja. Ya. Nggak nyambungnya karena apa? Kan pertanyaannya tidak salah, jawabannya juga tidak salah. Apa yang salah? Tafsir, salah tafsir. Apa? Ada lagi? Apa? Latar belakang beda, terus? Persepsi. Ya, persepsi berbeda, komunikasi berjalan tapi tidak nyambung. Itu juga saya kira sangat utama, Pak Ibu Betty tadi menyampaikan sejak awal pentingnya komunikasi. Bukan hanya networking, tapi networking hanya bisa dibina kalau Anda punya persepsi yang sama sehingga komunikasi Anda lancar. Begitu persepsi Anda berbeda, komunikasi tidak lancar, boro-boro memimpin orang. Anda memimpin kelompok kecil aja susah. Saya mencatat beberapa hal, saya kira saya tidak perlu memaparkan ini ya, nanti di copy aja deh. Selanjutnya saya ingin ngobrol bareng Betty aja. Saya ingin menggarisbawahi satu komunikasi, kedua menyiapkan pengganti. Ya, seringkali pemimpin tidak rela untuk menyiapkan pengganti karena dia pengen jadi pemimpin terus. Dia nggak sadar bahwa ada waktunya dia untuk pergi. Dan menyiapkan pengganti juga ternyata pekerjaan yang paling sulit. Saya sendiri merasa gagal menyiapkan pengganti. Dan saya merasa sangat kecewa dan satu-satunya kekecewaan, salah satu dari sekian banyak kekecewaan saya adalah karena saya tidak berhasil menyiapkan pengganti dengan baik. Dengan baik itu ukuran siapa? Ya, dengan baik itu artinya harusnya lebih baik dari saya. Ternyata tidak, kata orang, itu bukan kata saya. Jadi menyiapkan pengganti itu harus Anda niatkan ketika Anda pertama kali menerima jabatan sebagai pimpinan apapun. Selevel apa saja, serendah apa, ya, serendah apapun. Jadi menjadi pemimpin itu tidak harus langsung menjadi pimpinan yang paling tinggi. Ketika Anda menjadi pemimpin kelompok kecil aja Anda sudah menjadi pemimpin. Oleh karena itu ketika Anda memimpin kelompok kecil apapun, niatkan bahwa satu waktu Anda harus pergi dari sini. So, kalau Anda tidak pergi dari situ dan dipromosikan menjadi pemimpin yang lebih tinggi, itu artinya Anda kurang cakap ya, memimpin kelompok kecil. Jadi menyiapkan pengganti itu saya catat sebagai hal yang penting yang tidak mudah, tapi harus disiapkan ketika Anda mulai menjadi pemimpin. Kemudian catatan saya yang ketiga dari Ibu Betty adalah satu kata dan perbuatan itu juga luar biasa. Kadang-kadang memang kita harus bermain kata-kata, tapi tidak berarti kita harus bohong. Ya, bermain kata-kata itu misalnya. Ini ada cerita, kemudian kebetulan baru dapat dari BBM juga sih tadi sore. Jadi ada orang
kehilangan motor di warung. Entah bagaimana dia punya pikiran cerdas dari mana, dia langsung marah-marah dengan memelototkan matanya, dia marah-marah sama semua orang, waduh ini motor saya hilang, kalau sampai tidak ketemu dalam waktu 2 jam jangan sampai terjadi apa yang pernah saya lakukan di Sibolga, katanya. Jadi kira-kira you tahu orang mana itu ya. Orang kan berpikir apa gitu, orang nih melotot, marah-marah, menunjukkan kepal, tangan dan sebagainya. Akhirnya datang motornya itu balik. Setelah motornya balik, si warungnya nanya, si pemilik warung, emang tadi yang lu bilang itu, kalau misalnya motor nggak ketemu, apa yang terjadi di Sibolga dulu? Ya aku pulang jalan kaki. Dia nggak bohong, tapi omongan dia kan berakibat positif. Ada apa emang? Aku pulang jalan kaki. Jadi penting, itu yang saya ingin sampaikan, satu kata dan perbuatan. Kalaupun harus kita melakukan hal seperti itu, kan tidak bohong. Ya. Tidak bohong, artinya ada juga seni di mana kita harus bermain dengan kata-kata tanpa kita harus bohong. Ya. Si pemilik motor tadi kan nggak bohong kan? Dia nggak bohong, cuma cara mengucapkannya aja hebat. Sehingga orang pada takut, sampai pencuri motor pun takut dikembalikan. Kemudian mengenai etik. Berarti di sini lah. Saya sambil duduk aja. Apa yang disampaikan Ibu Betty sudah melebihi apa yang saya punya sebetulnya. Ya. Tapi ingin saya menambahkan sedikit. Memang antara ethical dan legal itu kadang-kadang suka tercampur. Tapi sebetulnya etik lebih luhur daripada legal. Kadang-kadang secara legal Anda dibolehkan, tapi secara etik tidak. Contoh yang paling sering Anda lihat sehari-hari adalah bagaimana kita sebalnya melihat mobil Camry, di depannya ada patwal, polisi yang pakai ngeong-ngeong itu. Sekarang bunyinya macam-macam, itu udah cuit, macam-macam. Kita begitu dengar, saya bilang supir saya, halangin. Gitu. Halangin, gua bilang, jangan dikasih jalan. Memang undang-undang lalu lintas mengecualikan 5 yang harus kita prioritaskan untuk lewat pada situasi lalu lintas apapun. 1, kereta jenazah, orang mati. 2, ambulans membawa orang sakit. 3, polisi yang lagi ngejar penjahat, menjalankan tugas. 4, pemadam kebakaran. 5 saya lupa apa. Presiden dan tamu negara ya. Nomor 1 itu sebetulnya. Jadi saya bikin nomor 5 aja deh. Jadi kalau bukan 5 itu sebetulnya tidak berhak. Kan tetapi ada satu pasal di situ, pejabat publik dapat menggunakan fasilitas pengawalan, gitu. Jadi, secara legal dia berhak, tapi secara etikal dia sebetulnya tidak patut. Nah, saya pernah satu waktu yang tadi Betty baca, wali amanat Universitas Pendidikan Indonesia, bukan Universitas Indonesia, UPI. Singkatannya Universitas padahal IKIP. Dulunya IKIP, sekarang jadi UPI. Jadi ketua majelis wali amanatnya ini anggota One Team Press lah, saya nggak usah sebut nama. Udah satu waktu mau rapat di Dinas Pemilihan Rektor baru. Terus kami kumpul di sana, di Jalan Veteran. Udah jam, kira-kira rapatnya 4:30, kami dari sana jam 4. Udah disediain bis, pakai pengawal, soalnya macet. Saya diam-diam pergi, mau kemana? Saya mau pakai mobil sendiri Pak, dan saya tidak sampai hati mengikuti mobil dengan patwa. Jadi buat saya itu nggak apa namanya, oke saya bisa menumpang itu dan legal, pasti polisinya juga hormat dan sebagainya, orang juga dengan terpaksa dan maki-maki pasti minggir. Tapi saya tidak mau dimakiin orang gitu ya, jadi saya pergi aja sendiri lewat Tanah Abang, akhirnya saya datang duluan. Saya sampai duluan. Ya bis kan gede. Jadi itu contoh kedua, bagaimana satu tindakan dibolehkan secara legal tapi sebetulnya tidak patut dilakukan. Kedua, atau contoh berikutnya adalah ketika kita menghadapi atau tiba di perempatan lampu merah. Ketika sudah hijau, kita kan secara legal berhak untuk maju. Tapi pada waktu hijau masih ada antrian dari kanan kita menuju kiri,
yang masih belum selesai buntutnya. Kalau kita maju, maka akan terjadi kemacetan, gridlock, saling mengunci, akhirnya menambah kemacetan. Saya sering berdebat sama supir saya. Berhenti, jangan maju. Ya tapi udah hijau Pak. Ya udah hijau juga itu kan masih penuh. Ya tapi kita dikelaksonin dari belakang, biarin. Ya nggak ada gunanya juga sih diskusi sama berdebat sama supir ya. Kalau dia pinter dia jadi dirut IBM kali. Tapi ya jadi begitulah dinamika kita menerapkan etika. Ya. Contoh-contohnya saya kira banyak juga yang lain. Contoh lain yang Ibu Betty tadi sampaikan KTP. Ada di satu tempat KTP-nya udah lancar, nggak pakai pungli. Tapi karena kita udah kebiasaan, kita dengan gembira mengambil KTP itu dan pulang. Begitu pulang kita baru sadar, kok kita nggak ngasih duit. Balik lagi ngasih duit. Jadi sebetulnya kan kebiasaan, ya mungkin kita ingin berterima kasih karena cepat. Tapi itu yang harus kita hindari. Lain lagi kalau tips itu kan kita mendapat pelayanan yang lebih dari yang seharusnya, kemudian kita memberikan bonus tambahan dalam bentuk tip. Di beberapa tempat event tip pun tidak boleh ya. Jadi lingkungan lokal juga menentukan nilai-nilai itu. Nah, saya ingin menekankan lagi apa yang disampaikan Ibu Betty juga mengenai mengapa bisa terjadi perbuatan tidak etis. Perbuatan tidak etis bisa terjadi karena desakan atasan, bisa karena desakan lingkungan, bisa juga karena kebutuhan untuk memperoleh penghargaan agar supaya pekerjaannya cepat selesai. Ini yang kita saksikan akhir-akhir ini jalan pintas. Ya, orang tidak sabar, kemudian menggunakan jalan pintas agar supaya nampak dia performanya baik, tapi dengan cara yang tidak benar. Sekali dia melakukan itu, maka dia akan mengulangi hal itu pada waktu dia menjadi pemimpin di tingkat berikutnya. Dan itu akan terus terbawa menjadi beban. Yang kedua yang juga Ibu Betty sampaikan tadi, tidak ada agenda. Tidak ada motif kecuali performance yang baik. Kecuali mencapai tujuan sebagaimana lebih daripada apa yang ditentukan. Jadi pemimpin adalah seseorang yang mempunyai niat tanpa agenda lain mencapai apa yang sebetulnya melebihi apa yang diharuskan atau diharapkan oleh orang yang mengangkatnya ataupun orang yang dipimpinnya. Nah, itu yang menyangkut leadership-nya sendiri. Apakah mungkin Anda melakukan konsep-konsep leadership tadi itu dengan beretika? Tentu bisa ya, walaupun kita sekarang berada pada masa di mana godaannya begitu besar dan mereka yang beretika masih sangat minoritas. Tapi jangan itu dijadikan justifikasi untuk Anda ikut. Kalau tidak dimulai dari komunitas yang kecil di berbagai tempat, itu tidak mungkin kita bisa membangun seluruhnya sekaligus. Komunitas-komunitas kecil ini nanti akan menjadi island of integrity, island of ethics, yang kemudian menjadi kepulauan Indonesia yang bukan saja tidak korupsi, tapi juga beretika. Anda tidak korupsi, belum tentu Anda beretika. Kita sebetulnya tujuannya luhur sekali, tidak korupsi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak etis. Contoh-contoh lain saya kira banyak di sekeliling kita ya, banyak hal yang sebetulnya tidak boleh diomongin. Ini Ketua KPK juga saya kritik beberapa kali. Tidak ada di dunia, dimanapun di dunia ini yang selalu yang mengatakan akan. Penegak hukum di seluruh dunia tidak pernah mengatakan akan. Anda mengatakan akan, saya akan meriksa Betty. Betty-nya langsung lari lah. Sama dengan dikasih tahu kan. Dalam kasus Anu, saya mungkin akan atau kemungkinan besar akan memeriksa Ibu Betty. Ya, kesatu dia bertanya, gue diperiksa gara-gara apa? Oh, ternyata gue mungkin dulu punya salah ini, ya dia lari duluan. Satu, kedua, saya akan memeriksa Betty itu sama dengan saya menunjukkan bahwa Betty salah kan. Padahal presumption of innocence itu secara publik harus. Bahwa investigator itu presumption guilty until proven right, itu iya. Tapi pimpinan itu kan pimpinan pejabat penegak pimpinan lembaga penegak hukum, itu sama sekali tidak boleh.
Itu juga mungkin tidak dilarang secara hukum, tapi tidak patut diucapkan oleh penegak hukum. Oleh karena itu media pun sekarang menjadi persoalan besar ya. Bukan karena oligopoli dikuasai oleh 3 pengusaha besar dengan 3 partai yang berbeda, yaitu soal satu, soal keduanya adalah independensi dan banyaknya berita-berita yang sebetulnya bukan berita, atau infotainment menjadi lebih penting daripada berita yang faktual, yang sama sekali tidak secara umum tidak mendidik masyarakat. Contoh-contoh lain saya kira banyak sekali, kita semua mungkin punya pengalaman masing-masing. Ibu Betty, kalau boleh saya usul kita perluas dengan dialog ya. Terima kasih. Baik. Oke, tadi kita sudah mulai dengan teori dan sharing. Sekarang kita langsung bisa tanya jawab, boleh juga berkomentar atau berkonsultasi ya. Silakan. Siapa yang mau memulai? 1, 2, 3 ya. Ada 3 di 3 sayap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Kasli. Saya dari ITB jurusan tambang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama di negara kita di Indonesia ini. Saya terus terang banyak berkecimpung di dunia pertambangan, dan kemudian saya juga pernah di WDB Pak Eri, WDB Nikel, sekarang saya di batubara. Nah, ini hal yang sangat sulit di Indonesia sekarang ini adalah birokrasi. Artinya ada duit gue urus, nggak ada duit ya lu ke laut aja gitu. Ini terutama baik di Jakarta maupun di daerah. Nah, apakah kita harus berhenti kalau kita ini menegakkan etik ini ya? Nah, saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan, tapi pada akhirnya kita juga menyerah. Misalnya perizinan, kita nggak ngikut apa yang disebut unethical tadi itu, kita jalan di tempat. Termasuk perusahaan asing. Saya katakan misalnya seperti yang pernah saya ikutin di Halmahera juga hampir sama saja, walaupun dengan berbagai skalanya ya dan berbagai penghalusan namanya itu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan, terutama kita di Indonesia ini. Nah, mungkin pertanyaan saya itu aja. Terima kasih Pak Eri dan Mbak Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali langsung dijawab aja barangkali supaya. Nggak lupa. Ya, saya kira sangat pertanyaannya sulit sekali. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang sulit. Memang packaging menjadi jalan pintas, Pak. Walaupun kita niatkan untuk tidak. Banyak sekali cara orang asing membungkus sebetulnya suap menjadi tidak suap. Menunjuk agen untuk ngurus izin. Kemudian memberikan pekerjaan seolah-olah besar kepada konsultan atau lawyer. Tapi sebetulnya di dalamnya ada pesan, lu urus semuanya ya. Apakah itu salah? Salah secara hukum. Kalau ketahuan, ya susah. Ada UK Bribery Act, ada FCPA, macam-macam. Sebentar lagi EU juga akan melakukan semacam UK Bribery Act untuk semua EU. Memang kita ada di tengah-tengah dua pusaran yang membuat kita susah. Sementara di sisi lain, kalau kita tidak melakukan itu, orang lain melakukan itu. Sehingga playing field menjadi tidak level, tidak satu level. Saya tidak menganjurkan, tapi apa yang Anda sudah sampaikan bahwa sudah dikemas sedemikian rupa atau diselaraskan. Kata-katanya itu diselaraskan. Itu juga packaging itu. Diselaraskan dengan CSR. Atau kalau berani, kan sebetulnya banyak cara untuk kita membeli di antara tanda petik pagar dan pendukung yang bisa mendukung kita melakukan hal baik, yaitu masyarakat. Masyarakat yang kita manjakan dengan pendidikan dan kesehatan. Sehingga apapun yang kita lakukan mereka akan mendukung. Tentu tanpa harus kita memprovokasi mereka untuk secara fisik kemudian mendemonstrasikan dukungan itu. Tidak, tapi simpati yang diperoleh dari
keinginan tulus kita memajukan masyarakat, mungkin akan mengurangi niat itu, mungkin akan mengurangi. Saya tidak mengatakan, tidak menjamin itu bisa ya. Pendidikan, kesehatan. Kedua, kita tunjukkan bahwa kita menunaikan semua kewajiban kita dengan baik, terutama pajak. Sehingga sebagai pembayar pajak kita bisa mengatakan kepada semua pelayan masyarakat, di antara tanda petik birokrasi, saya pembayar pajak yang baik, saya layak untuk mendapatkan pelayanan yang juga baik. Ya tidak usah baik-baik amat tapi wajarlah gitu ya. Itu tips dari saya Pak. Saya paham betul dan saya juga mengalami sendiri betapa tidak mudahnya itu. Mudah diomongin, tapi paling tidak kita niatkan bahwa kita satu waktu harus menghilangkan hal itu sama sekali dalam bentuk apapun, dengan kemasan apapun. Terus terang dulu pun saya waktu jadi Dirut Timah melakukan hal serupa dengan kemasan yang berbeda. Timah itu kan banyak punya kuasa pertambangan di mana-mana yang sudah direlinquish kemudian harus dikembalikan pada negara. Jadi sebagian kita butuhkan untuk kelangsungan usaha, kemudian perlu disertifikasikan. Begitu banyaknya meliputi Bangka Belitung sehingga untuk menyertifikasikan itu, ya bayangin aja bikin satu sertifikat aja sama BPN urusannya panjang kan. Apalagi ini ratusan hektar di 3 pulau Bangka, Belitung, Karimun. Akhirnya yang saya lakukan adalah, udahlah kita bikin SKB bersama antara Direksi Timah dengan Kanwil BPN, Sumsel waktu itu. Kemudian dibentuk tim, SK bersama ini membentuk tim bersama Timah dan BPN. Terus ada juga disebut di situ kalau rapat honornya sekian. Ya sering kali rapat karena dia lihat ada honor. Jadi honornya per rapat, jadi rapatnya sering. Udahlah udah biarin layanin aja lah, yang penting urusannya beres. Tapi yang penting bukan hanya itu. Mereka itu kan tidak punya biaya operasi untuk pergi ke sana mengukur misalnya atau menanam patok. Sebetulnya itu yang ingin saya akomodasi. Tapi ternyata mereka melihat lebih pada honor rapat karena honornya dibayar setiap rapat, jadi rapatnya sering. Ya udahlah nggak apa-apalah, beres tuh. Yang biasanya tahunan itu bulanan selesai. Jadi itu, tapi itu kan masa lalu Pak, belum ada Undang-Undang 3199 yang mempersoalkan gratifikasi. Ini kita ini memang susah Pak, di satu sisi undang-undangnya itu luar biasa, bahkan melarang pemberian dalam bentuk kesenangan, kenikmatan apapun. Jadi 1 sen kita ngajak dia berenang atau ngajak dia golf, itu sebetulnya sudah termasuk gratifikasi. Tapi di sisi lain penerapannya, penegakan hukumnya kan kurang. Jadi seringkali orang bingung juga, ini satu sisi undang-undang begini, di undang-undang lain. Itu Pak, sementara. Baik, tadi nomor sebentar ya, tadi di situ yang silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Hadi Sundoyo dari SBM S2 ITB. Sekaligus mungkin karyawan PT Timah juga, kebetulan ada di sini. Ada 2 hal yang mau saya pertanyakan kepada Pak Eri terkait masalah. Mohon maaf, mungkin saya dengan Pak Eri baru pertama kali ketemu karena saya 2005 masuk, Pak Eri sudah tidak menjabat di Timah lagi. Yang pertama Pak, masalah Bapak sebagai salah satu pendiri ICG Pak, terkait masalah corporate governance. Mohon bisa disampaikan peran dan fungsi daripada ICG itu terkait untuk perusahaan-perusahaan negara Pak. Ya terutama misalkan untuk mining, oil company dan lain-lain, menyangkut masalah sekarang kan sudah pemerintah daerah kan sudah bisa menentukan potensi daerah masing-masing, sehingga ini seringkali kita berbentrokan. Jadi berbentrokan bagaimana ICG itu bisa memberi saran kepada pemerintah atau itu sampai sejauh mana efektifnya gitu Pak. Terima kasih. Yang kedua, terkait yang tadi Bapak sampaikan untuk regenerasi leadership, terutama kaitannya dengan organizational ethics. Nah, menurut Bapak, penting mana langkah, apakah kita regenerasi itu terkait dengan organizational itu dari internal ataupun eksternal gitu. Ya selepas dari Bapak kan yang naik mungkin dari internal sendiri.
Terima kasih Pak, itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi? Hadi Pak. Hadi. Ya, Bu Hadi. IICG sebetulnya IICG tidak bergerak dalam bidang itu ya. Bahwa Anda mensponsori IICG atau QB leadership untuk ngedidik Pemda, nah itu layak dicobalah. Tapi pasti nggak dibeli juga sih. Nah, mengenai pemerintah daerah memang kita mengalami masa transisi yang mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ini kan masa euforia di mana mereka menikmati otonomi daerah, kemudian memanfaatkan keotonomian dan power yang mereka terima itu menurut tafsirannya mereka sendiri. Tapi saya percaya ini bagian dari pelajaran yang satu waktu akan mengecil kalau tidak hilang. Ya. Jadi penanya pertama itu tadi saya paham betul bagaimana izin-izin kuasa pertambangan itu bisa muncul menjelang pilkada. Dan ada 10.000 izin kuasa pertambangan batu bara dan metal. Dan kalau itu disambung-sambungin petanya itu mungkin luasnya 2 kali dari Kalimantan. Karena tumpang tindih udah habis ya kan gitu kan. Tumpang tindih akhirnya yang bikin lagi yang tindih lagi yang ketiga, tindih yang keempat, dijual lagi menjelang pilkada. Jadi memang agak susah. Saya mengerti arah pertanyaan Anda adalah bagaimana menyadarkan teman-teman di pemerintahan daerah supaya memiliki nilai yang sama. Itu saya kira harus dimulai apapun caranya, tapi Anda jangan mengharapkan hasilnya sekarang. Saya percaya yang muda-muda di Pemda juga sudah mulai muak melihat kelakuan bupati, sistem dinasti, di mana-mana sekarang istrinya bupati menjadi bupati lagi, ya, atau wakil bupati dulu, nanti jadi bupati. Kalau perlu bapaknya jadi wakil bupati kan, nah, karena walaupun 2 kali jadi bupati tidak boleh jadi bupati lagi. Tapi kalau jadi wakil bupati boleh. Jika perlu istrinya yang jadi bupati, dia jadi wakil bupati. Saya kira pikiran-pikiran seperti ini, fenomena ini akan berakhir pada saatnya. Berapa lama nggak tahu. Jadi saya kira kesadaran ini sudah mulai ada juga di pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah jelek, banyak yang bagus. Tergantung pemimpinnya. Seperti Bu Betty tadi bilang Jokowi ya. Ya berkahlah buat DKI punya Jokowi. Kita lihat aja nanti hasilnya apa. Tapi paling tidak kan Jokowi lebih banyak mendengar daripada ngomong. Lain sama yang di atasnya gitu di nasional. Itu lebih banyak mengeluh daripada mendengar. Kata Betty bukan kata saya. Gitu ya. Yang kedua mengenai regenerasi internal eksternal. Saya kira internal eksternal jangan dipersoalkan, bahwa eksternal itu kadang-kadang diperlukan untuk membawa suasana baru. Kadang-kadang orang internal comfort zone, sudah masuk ke zona nyaman, dia tidak melihat lagi keburukan yang ada pada dirinya. Hanya orang lain, orang luar yang bisa melihat. Itu bisa dalam bentuk konsultan, makanya perusahaan kan sering menyewa konsultan, sebetulnya yang diandalkan itu bukan ekspertisnya. Kalau ekspertis kita lebih expert daripada siapapun, karena kita sehari-hari mengerjakan pekerjaan ini. Tapi yang kita inginkan dari mereka adalah satu independensi, kedua pandangan dia sebagai orang luar yang melihat berbagai perusahaan, kemudian bagaimana mereka melihat perusahaan kita. Sama dengan orang luar, walaupun saya tahu cuman yang orang luar kan cuma di rootnya, selebihnya kan orang dalam. Ya saya termasuk ikut campur juga, termasuk ada 2 perempuan yang saya usulkan. Dua-duanya nggak mau karena dia bilang nggak berani katanya. Jadi ada juga perempuan yang nggak berani, sayang sekali. Padahal saya termasuk yang mendukung 2 perempuan itu. Pasti Anda juga bisa mendebak gitu ya. Siap. Begitu? Ya, mungkin soal regenerasi itu saya bisa cerita sendiri sedikit mengenai internal dan eksternal ya. Waktu di IBM, saya by the way yang belum kenal saya 23,5 tahun di IBM sebelum saya mendirikan perusahaan sendiri ya. Jadi mulai dari trainee sampai 8 tahun terakhir itu sebagai dirut dari IBM. Nah, mengenai internal dan eksternal ya, pengalaman saya kalau meng-hire untuk meyakinkan menggunakan etika yang baik itu paling enak itu hire fresh graduate, dicuci otak gitu ya. Begitu masuk itu benar-benar kita
cekokin gitu dengan etika apa segala macam, dan biasanya itu lebih berhasil dibandingkan kalau saya ngambil yang professional hire. Karena begitu kita bilang nggak boleh nyogok, nggak boleh ini, Bu mana bisa Bu, nggak bisa nyogok, di Indonesia nggak bisa menang Bu. Dia bilang, justru saya hire orang yang hebat itu supaya bisa menang tanpa nyogok. Tapi nggak bisa Bu. Aduh, itu ya kadang-kadang yang kalau yang saya hire dari luar itu udah mindsetnya itu udah apa namanya terkontaminasi gitu. Jadi bahwa kalau nggak nyogok nggak bisa menang. Padahal kalau mindsetnya bilang nggak nyogok nggak bisa menang, nggak menang beneran. Tapi kalau kita mindsetnya bilang saya harus bisa menang tanpa nyogok, maka effortnya menjadi berkali-kali karena kita harus menang tanpa nyogok gitu ya. Jadi itu beberapa pertimbangan. Tapi pernah juga IBM memutuskan eksternal lebih baik, yaitu pada saat kita itu IBM itu perusahaan yang sukses jangka panjang, tapi ada sekali waktu itu tahun 97-an ya, di mana kita itu mengalami kerugian yang terbesar dalam sejarah korporasi di Amerika ya. Jadi karena kita terlambat atau kita ada di zona nyaman ya, kita sukses tanpa saingan berdua dekade ya, karena kita membuat investasi yang sukses sehingga orang lain itu kita selama 2 dekade itu hampir tidak ada saingannya zamannya mainframe. Nah, ketika kemudian udah keluar mini, keluar PC, kita lambat. Jadi kita mengantisipasinya itu lambat, terlalu banyak internal oriented ya. Nah pada saat itu untuk melakukan transformasi diputuskan bahwa orang luar akan lebih bagus. Karena apa? Kalau diambil orang dalam, dia akan susah untuk transformasi itu. Kita mesti milih mana yang harus diganti, mana yang harus dibuang, mana yang tetap dipertahankan. Nah kalau orang dalam membuang itu nggak bisa. Karena ini temen, ini gede sama-sama, ini dulu, ini apa, pokoknya banyak sayangnya begitu ya. Tapi kalau orang luar dia bisa lebih tega gitu ya. Kalau ini memang nggak dibutuhkan dia bisa cut gitu ya, dijual lah, di apa. Jadi dia lebih tidak ada emotional baggage gitu. Dia bisa memutuskan berdasarkan apa yang memang dibutuhkan untuk sukses. Ya, tapi secara umum idealnya kita membangun kepemimpinan ya. Jadi dulu waktu saya di IBM itu saya nggak bisa dipromosikan kalau tidak bisa membangun orang yang siap menggantikan saya. Ya, pernah saya duduk di panel diskusi sama CEO lain gitu. Ada CEO lain ini bangga sekali 15 tahun dia jadi CEO, nggak ada yang bisa menggantikan. Sementara saya dengan bangganya cerita waktu saya memutuskan mengundurkan diri dari IBM, ada 2 orang yang siap menggantikan saya. Karena nggak ada ceritanya orang nggak bisa digantikan. Pasti bisa dan harus lebih bagus. Dan pada saat mundur ada 2 orang yang siap menggantikan saya. Dan itu yang membuat saya bangga gitu ya. Saya nggak akan bangga kalau ternyata saya tidak tergantikan. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya. Sebelah sini tadi silakan. Terima kasih, nama saya Taufik dari Teknik Kimia. Pertanyaan saya, jadi ini menyangkut sistem nilai. Jadi idealnya kita kan melihat sesuatu itu salah atau benar. Tapi dalam kenyataannya bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu pejabat juga ya. Sistem nilainya itu bukan salah benar tapi wajar atau tak wajar gitu. Jadi dalam hal suap atau dalam hal korupsi atau mungkin juga di dunia artis itu perbuatan asusila itu wajar atau tak wajar gitu. mungkin ya itulah yang terjadi saat ini. Bahkan mungkin kalau kita tidak ikut garis itu juga akan sulit gitu. Contoh sederhana gini lah. Kalau dalam pelaporan pajak kita tidak ada uang sedikit itu untuk orang pajak, tentu nanti kita akan dihabiskan waktu untuk melayani dia, memeriksa perusahaan kami gitu. Sehingga waktu kita akan tersita untuk melayani dia dan kita nggak bisa konsentrasi untuk bekerja. Sehingga ya adalah uang yang mungkin itu ukurannya jadi
wajar lah. Jadi bukan salah atau benar. Mungkin Bapak bisa menanggapi, silakan. Ya, itu apa namanya? Ungkapan putus asa itu. Saya jadi lemes juga. Enggak lah, saya kira enggak. Ya pada satu waktu kita memang terpaksa harus ngomong seperti itu ya. Karena kita menghadapi realitas. Tapi sebetulnya secara umum sekarang sudah mulailah orang mengatakan tidak. Orang mengatakan ya orang pajak sudah mulai takut sejak ada Gayus. Walaupun Gayus bukan satu-satunya. Itu ya ada cerita tuh, dulu ada Gedung Timah namanya, Gedung Timah di sana. Siapa namanya Public Transportation itu namanya? Bukan, satu lagi yang kecilan, Metro Mini. Metro Mini kalau itu barang Timah. Jadi Timah itu salah satu gedung yang jadi perhatian. Sebaliknya dari sana arah Gatus Broto timur ke barat, itu kan pajak kan? Pajak. Begitu kejadian Gayus diganti kan jadi Gayus kata. Iya ngomong pajak sih, jadi saya ingat cerita itu. Jadi memang kita akan dihadapkan pada keputusasaan seperti itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai dalil atau sesuatu yang harus kita pegang terus gitu ya. Sekali-sekali kita harus ngomong gitu, apa boleh buat lah. Tapi saya kira sekarang itu alirannya, gelombangnya sudah gelombang lain. Orang sudah mulai mencoba tidak melakukan. Seperti itu ya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan pada Anda supaya Anda tidak merasa berdosa. Ada perbedaan antara suap dan uang pelicin. Kan dua hal yang berbeda, kita tahu perbedaannya. Tapi per definisi sebetulnya apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Ya oli pelicin ya oli, apa namanya? Memuluskan. Bedanya kalau suap itu Anda tidak memenuhi syarat, dengan menyuap Anda bisa diistimewakan menjadi seolah-olah memenuhi syarat. Itu suap. Jadi sebelumnya Anda sudah melakukan sesuatu supaya kekurang syaratan itu menjadi tertutupi. Jadi kalau pelicin itu Anda sudah memenuhi syarat, tapi memindahkan dari tumpukan bawah jadi atas supaya duluan diteken. Anda bayar sekretarisnya, Anda bayar satpamnya atau apalah petugas tata usaha. Anda memenuhi syarat, secara hukum Anda memenuhi syarat, cuman Anda pengen cepet aja. Ya itu terjadi di pelabuhan untuk supaya barang kita cepat keluar dan sebagainya. Jadi kalau yang kedua, saya kira dosanya jauh lebih kecil dibanding yang pertama. Ya, karena yang pertama kan ada pelanggaran hukum, yang kedua kan nggak ada pelanggaran hukum. Cuman secara etika Anda sebaiknya tidak melakukan itu. Sama dengan contoh saya tadi yang KTP itu. Kok kelurahan udah baik kita malah merasa berdosa, balik lagi jadi ngasih, jadi salah lagi kan. Jadi melihat sesuatu perbaikan pun kita jadi merasa aneh karena terlalu banyak yang tidak benar. Tapi jangan menganggap itu sebagai dalil. Kalau semua orang menganggap itu sebagai dalil, cilaka aja. Ya kita bentuk komunitas-komunitas kecil, lama-lama teman kita banyak, semakin kuat. Di sisi lain birokrasi juga sedang memperbaiki diri, tidak mudah. Ya, 4,7 juta pegawai negeri sipil, 2,7 jutanya guru. Sekarang sebagian besar masih di Jakarta karena nggak mau ke daerah. Makanya daerahnya juga orientasi uang terus karena tidak ada kontrol yang cukup. Ya. BPKP di daerah-daerah juga kalah dengan power bupati dan partai politik dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Jadi memang perlu waktu lah. Ya. Pemerintah juga sedang melakukan reformasi birokrasi walaupun pelan-pelan. Ya, ujung-ujungnya ketidakberanian melakukan perubahan sebetulnya. Karena ingin selamat sendiri, ingin meninggalkan legasi pribadi bukan legasi organisasi. Jadi yang diurusin ya yang menyangkut ketakutan pribadi aja. Ya, legasi yang sebetulnya banyak bisa dilakukan akhirnya tidak dilakukan. Itu jadi kepanjangan aja. Ya, sepakat ya gitu ya. Pelan-pelan kita mesti hilangin lah. Baik, ada yang lain? Ya silakan.
gantian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heri, selamat malam Mbak Betty. Saya mungkin boleh nggak saya memberikan tingkatan ya Bu ya, Pak Heri ya. Hukum itu di atasnya etik. Kenapa orang melanggar etika dan sering melanggar etika? Karena tidak ada sanksinya. Tapi ketika dia sudah memiliki sanksi, maka dia masuknya ranahnya hukum. Nah yang sering kita terbalik-balik ini adalah pelanggaran hukum ditarik-tarik sebagai pelanggaran etika sehingga seolah-olah tidak perlu diberikan sanksi. Padahal sebenarnya jelas dia sudah ada aturannya gitu. Kalau sudah ada aturannya maka dia wilayahnya sudah hukum, sudah diperaturkan gitu Pak, sudah diatur gitu loh Pak. Kalau sudah diatur artinya ada sanksinya. Nah etika ini seringkali dilanggar atau seringkali kita tabrak gitu ya batas-batasnya karena tidak ada aturannya. Dia menjadi wilayah etika. Itu loh Pak. Nah pertanyaan saya, bisa nggak etika dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pak? Supaya tidak dilanggar. Itu pertanyaan saya Pak. Jadi gini Pak, contoh, ini saya kasih contoh Pak. Dulu Pak, merokok, menurut saya di depan umum ya, itu cuma pelanggaran etika Pak. Tidak pantas, tidak sopan, tidak apalah. Tapi ketika keluar perda, ada aturannya kan Pak? Kemudian gedung-gedung, tempat-tempat umum harus menyediakan tempat merokok. Orang kan tidak berani merokok sembarangan. Artinya dia sudah masuk wilayah hukum, tidak lagi wilayah etik. Di beberapa negara, menyalakan handphone di dalam pesawat itu udah wilayah hukum Pak, karena itu mengganggu mengancam keselamatan penerbangan. Kalau di wilayah kita masih himbauan Pak, ya kan? Tolong matikan sinyal handphone karena mengganggu komunikasi. Padahal itu keselamatan penumpang di dalamnya luar biasa Pak, terancam. Karena itu wilayahnya masih di Indonesia etika Pak, kalau di negara lain sudah hukum. Jadi pertanyaan saya, bisa nggak sih Pak, semua yang etika itu ditarik aja ke wilayah hukum Pak, supaya jelas aturannya. Kalau udah jelas aturannya kan orang mikir-mikir Bu, mau melanggar. Atau sebalik, atau gini, dalam organisasi bisa nggak yang tadi Ibu sebut etika itu kita buat aturannya, sehingga ada sanksinya yang melanggar. Bukan sekedar, oh ini pelanggaran etik, oh itu nggak etis gitu. Itu mungkin pertanyaan saya. Jadi ada wilayah hukum, ada wilayah etik gitu Bu ya, yang coba saya garis beli batasnya, tapi seringkali orang tarik-tarik gitu loh Bu. Ini seolah-olah ini pelanggaran etis. Kalau menurut saya bribery sih udah jelas hukum Pak. Udah ada undang-undangnya kok Pak, ya kan? Kalau udah ketahuan ya menyuap itu adalah bukan pelanggaran etik. Kalau menurut saya itu udah hukum, ada aturannya, ada hukumnya, harusnya dihukum. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi sedikit tergelitik soal berkeluh kesah itu. Nah kalau mungkin Pak, pemimpin Indonesia yang akan datang itu dibilang berkeluh kesah itu pelanggaran konstitusi, mungkin nggak akan mengeluh Bu. Karena itu pelanggaran konstitusi bisa diturunkan gitu. Nah itu Pak mungkin mesti dipikirkan, Bapak kan guru bangsa Pak, Bapak kan KPK jilid 1. Jadi itu mungkin bisa dipikirkan Pak. Jadi pemimpin menurut saya sekarang kalau mengeluh, kita kan lihatnya tidak pantas gitu Pak. Kok pemimpin mengeluh gitu? Terus saya rakyatnya mengeluh sama siapa? Oh dia aja ngeluh gitu. Iya, artinya gini, kalau supaya pemimpin di masa datang itu tidak boleh mengeluh atau bukan tidak boleh, janganlah mengeluh gitu ya. Kalau ditunjuk jadi pemimpin kan udah jadi leader. Ya dibuat aja aturannya. Jadi pemimpin dilarang mengeluh gitu Pak. Menurut saya loh Pak, menurut saya. Tapi boleh kan Bapak kan guru bangsa, Bapak mungkin bisa kasih pencerahan. Oke, mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Siapa namanya? Iman Pak, Oh, Iman. Iman dari Tunas Pak. Ya, Pak Iman, sebagaimana saya sampaikan tadi, sebetulnya agak kebalik Pak. Memang di Indonesia susah, di Indonesia itu tidak ada voluntary, bukan tidak ada, sebagian sudah. Belum seluruhnya paham mengenai apa yang disebut kepatutan. Etika itu di atas hukum. Ada banyak hal yang secara hukum boleh, tapi tidak patut secara etika. Contoh-contohnya yang tadi itu Pak, yang menteri pakai pengawal. Mungkin secara legal di Undang-Undang Lalu Lintas dibolehkan, tapi menurut saya sangat tidak patut. Mestinya dia mikir supaya gimana caranya supaya dia nggak macet kan. Kalau dia alasannya ini ada sidang kabinet, ya datangnya lebih cepat, jauh lebih awal berangkatnya dong. Jangan mengorbankan kepentingan publik. Jadi mungkin secara hukum boleh tapi tidak patut.
contoh lain yang saya ceritakan tadi di perempatan. Contoh lain lagi, dokter yang memberikan obat dengan merek bukan generik, kan tidak melanggar hukum. Tapi kan tidak pantas, apalagi kalau dia tahu orangnya bukan orang yang mampu. Banyak contoh-contoh lain. Jadi kalau etika disebut hukum ya jadi hukum, atau diatur secara hukum ya jadi hukum. Tapi bukan berarti bahwa etika tidak bisa diatur. Etika bisa diatur, oleh karena itu dalam pembicaraan awal kita sama-sama mengatakan bahwa memang seringkali saling nubruk, overlap antara code of conduct, code of ethics dan legal requirements ya, atau aturan-aturan hukum. Tapi yang pasti Pak, hukum itu hukum yang memang semua orang secara merem aja harus kita patuhi. Kalau etika itu derajatnya lebih tinggi daripada daripada patuh hukum. Patuh hukum itu sesuatu yang penting, tapi patuh pada etika itu lebih penting. Jadi pentingnya kuadrat lah ya, penting kuadrat gitu. Tidak semua tidak semua tindakan yang melanggar hukum, yang patuh hukum itu etis gitu ya. Banyak yang secara hukum sah tapi secara etika tidak. Jadi mungkin agak kebalik Pak, menurut saya sih seperti itu. Jadi ya memang tidak bisa kalau etikanya sudah diatur dengan sanksi maka dia menjadi hukum. Nah, kemudian kalau menjadi hukum ya bukan lagi, tidak ada lagi keluhurannya. Justru etika itu dianggap di luar hukum karena kepatutannya itu dipatuhi sebagai sesuatu yang luhur. Jadi lebih tinggi nilainya daripada kepatuhan pada hukum. Yang kedua soal keluh kesah saya nggak ikut-ikut lah. Nanti saya usulin sama Pak Mahfud ya. Jangan-jangan Pak Mahfud nggak mau juga karena dia mau nyalon juga kan, celaka juga. Baik, ini saya ingin komentar mengenai bagaimana kalau etika itu semua diatur gitu ya. Ujung-ujungnya kalau saya melihat ya, dunia itu bergerak sangat dinamis ya. Selalu aja ada hal-hal yang belum diatur gitu ya. Nah, jadi menurut saya sebaiknya justru kita itu membuat standar ethics ya, soal benar dan salah itu kita hidupkan di dalam organisasi terlepas diatur atau tidak diatur. Jadi kita melakukan sesuatu yang kita bangun nilai-nilai benar dan salah terlepas dari diatur atau tidak diatur ya. Jadi dan di situ kita perlu leadership ya. Leadership itu kan salah satunya bagaimana sih membuat orang willingly committed untuk sesuatu nilai-nilai ya. Jadi mencapai sesuatu dengan berpegang kepada nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu kalau kita tumbuhkan terus akan menjadi budaya ya. Kita harus ambil standar yang lebih tinggi dari itu. Jangan semua itu kalau nggak ada aturannya kita langgar gitu ya. Kalau nggak ada aturannya meskipun itu tidak etis kita lakukan. Justru kita harus membuat standar yang lebih tinggi. Kita tidak hanya tunduk terhadap hukum atau aturan, tetapi kita berpegang kepada apa yang benar dan salah. Jadi kita berpegang kepada nilai-nilai. Dengan demikian kita tidak lagi terpaku apakah kita diawasi atau tidak diawasi ya. Apakah ada penegak hukum atau tidak ada penegak hukum, karena yang kita pegang adalah prinsip, yang kita pegang adalah nilai-nilai. Saya rasa itu yang kita harus coba tumbuhkan. Ya. Saya ingin tambahkan mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Anda tahu Aqua, air minum ya, Aqua, pendirinya itu kan Pak Tirto ya. Pak Tirto itu bekas pejabat Pertamina ya, yang melihat ketika dia melayani orang asing nyari air bersih susah. Karena di luar negeri kan air ledeng bisa di tap, bisa diminum kan, layak minum. Di sini enggak. Gimana caranya? Sampailah dia keluar dari Pertamina, dia bikin pabrik Aqua. Kan terus berkembang besar. Sampai akhirnya dia sama istrinya berpikir, karena ini sudah banyak serbuan global sejak dibuka pasar, ada Nestle, ada itu, ada ini. Kita pikir kita nggak bisa begini terus nih, kita harus cari partner asing deh supaya kita juga bisa punya
kekuatan untuk bertahan dan terus berkembang. Ya, berencanalah mereka berkorespondensi, akhirnya mereka putuskan mengunjungi Nestle sama Danone. Waktu ke Nestle dia datang ke kantornya, disambut oleh ya level di bawah direktur operasional gitu, ya didengerin maksudnya apa, ya dia cerita, kami maksud ngajak kerjasama segala macam. Udah selesai, mereka senang, terus mereka ke Paris. Begitu turun dari pesawat, dia dijemput sama seseorang dengan pakaian yang sederhana saja, membawa van. Terus dia mengatakan, Ibu, Mr. and Mrs. Tirto, saya dari Danone. Dia bantuin bawa koper, masukin ke van, dia setir sendiri, Pak Tirto di depan, Ibu Tirto di belakang, pergi ke kantor pusat. Sampai kantor pusat, masuk ke ruang meeting, semua petinggi ada di sana, dan dia memperkenalkan, ini Ibu Tirto dan Pak Tirto dari Indonesia. Pak Tirto, Ibu Tirto, saya CEO Danone. Saya CEO Danone, yang menjemput sendiri. Terus dia jelaskan, begini-begini, Danone gini-gini, silakan Pak Tirto, Bu Tirto menjelaskan, kami ingin bekerja sama. Gitu ya. Selesai pertemuan, pulang dari situ, dianterin lagi ke ke hotel. Belum selesai bicara apa-apa, Pak Tirto sama Bu Tirto, kayaknya Danone aja ya, katanya. Ya tahu nggak, kan itu nggak diatur oleh hukum, orang harus menjemput. Tapi menjemput dengan cara seperti itu, kemudian kan jadi membeli hati. Jangan-jangan kalau dengan Nestle lebih untung kali, kerjasamanya. Tapi hati mereka sudah terbeli dengan dijemput. Itu kan tidak diatur oleh hukum, tidak juga soal patut tidak patut, tapi dilakukan oleh seorang CEO yang notabene anak yang punya. Si CEO ini anak yang punya. Jadi kesederhanaan, perilaku yang baik itu bisa membeli hati. Sehingga tanpa memikir yang lain, Bu, ya udah ini aja ya, katanya. Jadilah Danone datang ke sini. Dan setelah itu Danone pun menghormati kedua orang tua ini sebagai pendiri, sebagai inspirator, selalu memelihara saham mereka, saya lupa persisnya, antara 20-30%, dan Ibu Tirtonya selalu jadi wakil komisaris utama di Tirta Investama. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi Anda bahwa berbuat baik itu sama sekali tidak rugi. Satu waktu malah berbuat baik itu bisa membeli sesuatu yang belum tentu bisa dibeli dengan paparan yang canggih kayak apa gitu ya. Itu cerita faktual tuh Pak, true story. Baik, selamat malam. Saya Firly, kebetulan dari Tunas juga. Jadi saya sebagai awam nih Pak ya, sempat bertanya-tanya akhir-akhir ini ya kepada beberapa gejala sosial yang terjadi, fenomena. Makanya sekarang dengan hadirnya beberapa media komunikasi ya, terutama kan kita dapat informasi cepat gitu ya. Nah salah satunya juga kalau di Indonesia kan yang saya note tadi dari pernyataan Bu Betty itu mengenai kalau orang luar atau apa tuh mereka lebih strict dalam pengambilan keputusan dan yang lain-lain. Dan yang menjadi memperkaya budaya kita kan juga ada satu lagi budaya toleransi Pak. Jadi akhirnya ada hukum, ada etik, dan ada toleransi. Nah sebagai awam kita akhir-akhir ini sering banget mungkin dapat BBM yang nge-link ke berita-berita internet mengenai adanya pencurian sendal jepit. Pencurian hanya segelintir buah yang disidangkan. Di satu sisi ini saya melihat adanya suatu hukum, ranah hukum yang ditarik justru sebaliknya tadi. Kalau dari etik mau ditarik ke hukum, nah ini dari hukum mau ditarik ke masalah etik gitu. Jadi masyarakat ini dihadapkan pada proses pembelajaran, mana sih kita disuruh pilih gitu dengan opini yang ada, mana yang benar. Hukum yang disidangkan itu memang terjadi pencurian dan harus disidangkan secara hukum, tapi di satu sisi dibentuk suatu opini bahwa ini sesuatu yang tidak etik untuk disidangkan. Mungkin Bapak Bu Betty dan Pak Eri pernah dengar ya berita-berita seperti itu bahwa pencurian sendal jepit di sana dan ini. Nah ini menurut saya nih sebagai masyarakat kita bagaimana standar awalnya gitu membedakan perkembangan kode etika yang berkembang.
Gitu. Karena saya lihat ini akhirnya rancu nih. Bisa terjadi dualisme pembelajaran gitu. Di satu sisi secara hukum memang harus ditegakkan hukumnya, di satu sisi kok ini ditarik ke etika, nggak etis hal kayak gitu aja disidangkan. Gitu, sehingga terbentuk opini yang buat masyarakat awam membingungkan. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Saya kira hukum berlaku sama untuk orang kaya maupun orang miskin. Itu satu. Yang kedua, penegakan hukum tetap harus dilakukan sekecil apapun kejahatan itu, tergantung motifnya. Tapi kalau ada orang mencuri ubi jalar untuk makan, terus ditangkap, itu pernah kejadian di mana ya kemudian dimodifikasi ceritanya seolah-olah terjadi di Indonesia. Akhirnya hakim menetapkan hukuman yang sangat ringan, tapi disertai dengan imbauan kepada orang yang hadir di pengadilan itu untuk saweran terus ngasih duit sama orang itu. Ya orang itu tetap dihukum, tapi diimbali dengan empati dalam bentuk nyata sumbangan dari orang yang hadir di pengadilan. Itu saya kira tidak diatur di dalam hukum. Itu hakimnya yang sangat beretika, tapi di sisi lain dia menegakkan hukum. Jadi tidak boleh juga bahwa orang mencuri karena mencurinya kecil kemudian dimaafkan ya. Atau orang mencuri karena orang miskin kemudian dimaafkan. Hukum tidak berlaku hanya untuk orang kaya, berlaku untuk orang miskin juga. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Satpol PP mengusir orang miskin karena menduduki tanah yang bukan haknya. Itu bukan berarti kita mau menindas orang miskin, tapi orang miskin tidak juga lepas dari hukum. Sama dengan hukum berlaku untuk semua orang. Jadi menurut saya ya kita harus tarik garis antara hukum dan etika. Dalam konteks ini saya kira bukan soal etika, ini penegakan hukum yang lebih arif lah ya. Kalau orangnya memang niatnya bukan mencuri karena untuk keserakahan, tapi karena untuk survival, untuk kebutuhan hidup, tetap dihukum, tapi ada cara lain untuk mengobati hukuman itu supaya dia juga tidak kemudian menjadi penjahat beneran. Dari tadinya penjahat tidak sengaja karena butuh, gara-gara dihukum dia jadi penjahat beneran. Jadi salah satu cerita yang ada di negara lain itu ya seperti itu. Hakimnya kemudian mengimbau orang yang hadir di situ untuk menyumbang. Tapi lepas dari itu saya kira hukum tetap harus ditegakkan. Kalau etika itu lebih dari hukum dalam pengertian lebih luhur Pak. Nilainya bukan sekedar pelanggaran aturan, tapi lebih pada kepatutan yang bisa dibanggakan. Ya, kepatutan yang bisa dibanggakan. Nama saya Dini. Saya tinggal di Bandung. Latar belakang sekolah dokter. Sudah 3 tahun ini saya merantau di kota, mengejar mimpi kayak yang di sinetron. Di Bandung sendiri saya sudah 11 tahun punya usaha kue. Jadi saya tukang kue di Bandung sebenarnya. Dokter yang tukang kue? Iya, dokter tukang kue. Terus 3 tahun yang lalu sejak belajar dicemplungin teman, belajar diving. Habis itu jadi pengen tahu kapal. Nah, jadi 3 tahun yang lalu saya izin sama suami saya, sama ibu saya mau ke Jakarta, mau belajar kapal. Terus selama 3 tahun itu saya pindah-pindah kerja dari mulai magang dulu. Terus akhirnya sambil ikut kursus-kursus, kerja di perusahaan satu lagi, jadi Chief Operation Tanker. Pindah lagi, saya ditarik jadi Safety Officer untuk bunker service kapal-kapalnya. Terus saya kerja di satu galangan di Serang, galangan kapal, jadi senior marketing di sana. Terus saya sambil kursus finance, karena saya itu finance-nya dodol. Jadi katanya kalau mau jadi direktur yang benar kan harus bisa baca financial report. Nah di situ saya bertemu sama seorang ibu, beliau presiden komisaris di satu perusahaan shipping, port terminal, banyak pokoknya perusahaannya. Terus ibu itu ngajak saya join. Udah kamu ikut saya aja, ya Bu. Terus saya tadinya kepikirannya pengen punya kapal sendiri. Tapi ngukur umur, saya kan mulainya di usia 32 tahun. Nanti kalau saya
Kalau kayak Mbak Betty kan, berapa lama Mbak Betty? 20 berapa tahun buat jadi CEO. Kayaknya kelamaan ya. Jadi akhirnya komitmen, salah sendiri ya, udah komitmen kan. Oke, saya mau berkarya nih di perusahaan ibu ini. Begitu saya masuk, kata HRD-nya setelah tes segala macem, Mbak dapat level 7. Level 7 tuh apaan? Saya bilang, itu levelnya GM. Oh iya, saya pikir jadi GM, asik. Nggak taunya saya dapat kartu nama, Asisten Manager Business Development di salah satu anak perusahaan. Jadi bukan di holdingnya. Loh, katanya GM. Kok saya dapatnya asisten manager ya? Tapi nggak apa-apa deh, saya nggak ngerti gimana bikin business development yang bagus. Kan kalau jadi CEO harus ngerti. Ya udah deh, saya jalanin. Terus saya nanya job desk saya apa? Jadi saya asisten manajer yang nggak punya manajer, di atas saya langsung direktur. Jadi saya kalau apa-apa langsung ke direktur saya. Terus saya tanya job desk saya apa? Kerja kamu cari data, bikin grafik. Hah? Bikin grafik? Jadi beberapa pekerjaan saya tuh yang harusnya bisa saya kerjakan hanya dalam waktu 1-3 jam, saya bikin 1 minggu, 2 minggu, tak lama-lamain aja. Karena saya lebih seneng naik turun lift. Di situ kan ada 8 lantai. Kerjanya saya pokoknya dikenal sebagai penjaga lift karena saya seneng main. Ke setiap lantai saya main, ini ada apa sih di lantai 1, lantai 2 ada kantor apa sih? Itu kan kantornya hampir semuanya kantornya punya ibu itu kan. Terus kerja saya kayak dokter, jadi kayak sekolah dokter dulu. Kerjanya wawancara, nanya-nanya, berusaha yang kata di buku analisis kerja. Jadi saya coba menganamnesa, terus ngediagnosa, ini yang satu perusahaan ini kenapa ya begini, yang satu perusahaan ini kenapa ya gini. Sebenarnya kalau shipping company itu asetnya di kapal atau apa ya? Sampai pada kesimpulan, oke, saya udah 6 bulan di sini nih. Ini yang menurut saya penting adalah orang, bukan hanya kapalnya, tapi orangnya, karena jumlah orang lebih banyak dari jumlah kapalnya. Terus akhirnya punya mimpi rada gila. Gimana ya cara ngerubah mindset orang-orang ini biar mereka tuh nggak bekerja tapi berkarya. Jadi bukan yang jam 5 teng, setengah 5 udah pada beres-beres, pengen pulang. Ini orang ngapain sih, belum kerjaan beres udah pada pulang. Terus akhirnya saya coba mengukur kapasitas kemampuan diri kan. Saya yang mungkin masih blow on kali ya, hanya bisa menganalisis, saya bisa mengeksekusi nggak ya? Apa saya ntar dikasih kesempatan ya buat mengeksekusi? Pertanyaan-pertanyaan kadang bikin galau kan Mbak Betty, gimana ya? Jadi malah sayanya kerjanya nggak fokus kan Pak? Nah pertanyaan saya untuk Pak Eri sama Mbak Betty juga, di saat kita punya mimpi yang menurut kita sebenarnya kayaknya saya bisa, cuma nggak tahu kapan gitu. Gimana cara bersabar, terus mencari jalan bagaimana membuat ini nih organizational ethic yang sebetulnya di situ belum ada, tapi saya mau build nih. Karena kan kalau di sekolah kedokteran ada pelajaran kode etik kedokteran, kenapa nggak di shipping juga diterapkan? Karena kita kan berurusan juga dengan government kayak perizinan segala macem, itu banyak yang nggak bener dan nggak tertulis semuanya. Itu bikin repot emang karena semuanya serba unpredictable. Jadi kalau si business development udah bikin angka pasti meleset, hanya gara-gara itu banyak yang nggak tertulis itu. Jadi pertanyaan saya bukan pertanyaan apa ya, minta pendapat dari Mbak Betty sama Pak Eri, saya mesti bagaimana? Itu aja, makasih. Ya, wujudkanlah mimpimu. Ya, habis dijawab apa coba? Ayo. Enggak, saya kira mimpi Anda bagus sekali. Ini unik sekali ya, dokter jadi dokter manusia, jadi dokter tanker kan luar biasa. Menurut saya ada keberanian yang Anda miliki dan ada fondasi-fondasi yang Anda sudah pahami. Saya kira betul, langsung aja terjun, diwujudkan mimpimu. Soal syaratnya apa kan Anda bisa cari, ya. Izin bisa Anda cari, bisa usahakan.
modal, Anda bisa mintakan kalau idenya itu bisa dituangkan dalam bentuk yang lebih nyata yang oleh bank bisa dianggap sebagai sesuatu gitu. Caranya bagaimana ya nggak tahu, itu orang jalan pasti ada aja kalau Anda mau. Apa namanya? There is a will, there is a way. When there is a will, there is a way. Begitu ada niat kuat, pasti ada jalan. Jadi saya tidak punya nasihat lain kecuali wujudkanlah mimpimu segera. Mungkin saya tambahkan, itu betul, sebetulnya mimpi itu kan sesuatu yang akan membangun motivasi gitu ya. Kalau kita punya cita-cita, jadi kita kerja lebih keras, lebih lebih panjang, lebih pinter, lebih smart, itu jadi ada energi lah ya yang memperkuat keinginan kita untuk mencapai cita-cita. Saya membaca begini, pengertian saya benar nggak ya? Anda tuh merasa bahwa di organisasi yang sekarang itu Anda merasa banyak yang belum diatur gitu ya, sehingga business development yang Anda buat itu belum bisa dieksekusi dengan benar. Itu betulkah itu situasinya ya? Jadi mungkin ini ada dikaitkan juga dengan mimpi Anda ya. Biasanya gini, kalau kita punya mimpi ya, mimpinya di sana dan kita ada di sini, tentu kita harus kalau idealnya sih pengen terbang langsung ke sana gitu ya, tapi pada kenyataannya kita mesti bikin stepping stone untuk sampai di sana begitu ya. Dan barangkali ketika salah satu untuk menjadi entrepreneur yang sukses yang bisa dilakukan adalah jadi intrapreneur dulu gitu ya. Jadi Anda menjadi entrepreneur di dalam organisasi ya, dan Anda berlaku seakan-akan ini punya Anda. Artinya ini seakan-akan punya Anda itu artinya Anda memikirkan hal-hal yang bagus untuk organisasi ini ya, dan itu akan membuat ketika Anda keluar nanti beneran Anda udah jauh lebih siap ya. Jadi intrapreneur itu kan bedanya sama sih sebetulnya yang dilakukan sama entrepreneur, lihat peluang, mencari cara bagaimana merealisasikan peluang itu, meyakinkan orang lain agar mau put money untuk merealisasikan peluang itu. Bedanya cuman perusahaan ini bukan perusahaan Anda, tetapi Anda di dalam organisasi. Jadi itu adalah intrapreneur. Nah, berkaitan dengan, jadi Anda sebelum jadi entrepreneur bisa jadi intrapreneur dulu ya. Saya waktu itu juga lakukan itu, jadi intrapreneur dulu sebelum jadi entrepreneur. Nah, berkaitan dengan Anda mau membangun nilai-nilai, aturan dan sebagainya, itu bisa dilakukan di perusahaan ini. Syaratnya cuma satu, Anda mesti bangun kredibilitas ya. Sebelum Anda bisa menerapkan sesuatu aturan, Anda mesti tunjukkan bahwa Anda itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Jadi biasanya orang itu kita akan didengar kalau kita punya track record yang bagus gitu ya. Tapi kalau karena gini, saya punya kekhawatiran begitu, kalau Anda misalnya bisa dikerjakan 5 menit, Anda lama-lamain gitu ya. Saya khawatir Anda nanti nggak terbangun kredibilitasnya gitu. Anda tidak dikenal sebagai orang yang get things done gitu ya. Karena kalau Anda get things done lebih bagus dari orang lain, maka ketika Anda mau melakukan perubahan Anda didengar. Ya. Tapi kalau Anda ngerjain sesuatu dilama-lamain, banyak ini kesana ke situ ya, jadi nggak memberikan nilai tambah kepada organisasi, maka mungkin ketika Anda mau melakukan ini mestinya begini, ini mestinya begini, Allah loh belum ada hasilnya aja mau minta macam-macam, itu kekhawatiran saya. Jadi Anda harus get things done, deliver result, maka Anda punya kredibilitas dan Anda bisa mulai melakukan perubahan-perubahan karena orang ngelihat Anda sebagai orang yang punya kredibilitas yang bagus. Barangkali itu beberapa advice dari saya. Oke, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Mudah-mudahan saya dibimbing Allah dalam berbicara dengan Bapak Ibu dan juga yang mendengarkannya juga. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Mohon izin Pak Eri, saya Sofyan Iskandar, saya seorang flight service manager yang dari dulu kadang dengan biaya sendiri ikut berdiskusi, berseminar yang tanpa juga kaitannya dengan kerjaan saya, tapi saya senang dan hobi menimba ilmu ini. Kebetulan saya email ke Ibu, saya juga kebetulan ketua koperasi karyawan Garuda Indonesia Group saat ini Bu, saya laporkan juga. Dan saya berterima kasih punya seorang bukan CEO Pak, komisaris independen kalau nggak salah, yang luar biasa menurut saya. Dan ini 2 kali saya bertemu dengan Ibu Betty. Selalu senyumnya itu jadi belum apapun udah jadi solusi gitu bagi saya. Mudah-mudahan malam ini Pak Eri bisa juga memberikan arahan ke saya. Saya juga kebetulan Bu komisaris kecil-kecilan di anak perusahaan Garuda. Jadi kemajuan ini saya kira memang hasil tambang saya yang lama, udah 27 tahun saya bekerja di Garuda. Dan ikut seminar lain, saya hanya seorang flight attendant, saya orang pramugara, saya pelayan. Tapi betul yang dikatakan itu kalau asal mau menambah. Dan ini saya kadang bayar sendiri, kemarin saya mau bayar katanya gratis, alhamdulillah terima kasih sekali lagi. Sering-sering Bu Betty. Yang saya ingin tanyakan Pak Eri, mana bobot laporan apabila saya menemukan penyalahgunaan, penyelewengan, korupsi atau tadi boleh dikatakan penggelapan. Bobotnya apakah saya lapor ke KPK atau lapor ke BPKP atau ke BPK atau ICW. Ini mohon arahan dan bagaimana perlindungan kepada saya. Saya sebenarnya ingin curhat sama Ibu. Tapi apakah saya boleh ngomong di forum ini karena etika tadi ya, apakah boleh? Kalau boleh saya lanjut, kalau enggak saya juga tolong Ibu siapkan waktu buat saya. Ada hal yang di Garuda Indonesia menurut saya sesuatu banget. Apakah boleh di sini orang-orang boleh mendengar atau dalam waktu lain, karena ini saya menghargai Ibu tadi ya, etika di organisasi barang ini masalah internal. Patutnya tidak. Baik. Barangkali gini, kalau kebetulan kan saya juga ketua komite audit di Garuda ya, jadi kalau ada hal-hal seperti itu saya tertarik untuk mendengar. Baik. Juga di Garuda juga ada whistleblowing system ya, Anda juga bisa masukkan ke situ karena saya akan baca. Baik. Ya, jadi atau kalau mau sesudah ini kita bicara juga bisa. Baik. Jadi begitu aja, saya takut dikutip wartawan. Nanti Garuda lagi quantum leap, ini masalahnya. Itu aja Bu dari saya. Baik, terima kasih Pak Eri. Mohon jawaban itu mungkin bobotnya. Kalau iya, saya akan laporkan ini. Dan ini luar biasa Bu. Ya mohon maaf, saya kembali lagi, saya dididik keras, bukan kasar. Saya adalah kemajuan saya juga dulu di organisasi Ketua Dewan Pengawas Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia. Dan sempat mau mogok, ya alhamdulillah juga gak jadi mogok. Ini pun saya diangkat, diminta 8.000 orang, jadi saya punya pasukan. Dan saya sekarang digandeng oleh LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Bandara. Sehingga mereka mau merobohkan pagar bandara itu, tapi saya masih tahan. Untuk kasus yang satu ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Laporan kejahatan atau tindak pidana apapun, ya tentu kewajiban kita sebagai warga negara untuk melaporkan. Sekarang pertanyaan Anda, apa bobotnya dan kemana harus melapor? Tergantung jenis kejahatannya. Kalau korupsi Anda bisa ke polisi, bisa ke jaksa, bisa ke KPK. Sekarang apa definisi korupsi? Definisi korupsi ada di Undang-Undang 3199 dan 30 2002, Anda bisa baca, tapi prinsipnya adalah satu, melakukan tindakan yang merugikan, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi lain dan merugikan keuangan negara secara melanggar hukum.
Jadi harus ada pelanggaran hukumnya dulu, harus ada indikasi kuat atau syukur-syukur bukti bahwa itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi. Dan bukti bahwa itu merugikan keuangan negara. Nah, di sini ada komplikasi, keuangan negara itu apa? Ya, BUMN keuangan negara bukan katanya sudah dipisahkan. Itu urusan BUMN-nya mau rugi, mau untung, mau ada penyelewengan atau tidak, kan sudah ada mekanisme audit sendiri. Jadi situ ada abu-abu juga. Jadi sepanjang Anda yakin ada pelanggaran hukumnya, ada menguntungkan diri sendirinya atau orang lain dan merugikan keuangan negara, laporkan. Anda bisa pilihannya bisa ke polisi, bisa ke jaksa, bisa ke KPK. Di pengalaman saya waktu jadi pimpinan KPK menerima 30.000 pengaduan yang korupsinya kurang dari 5%. Yang lainnya itu pengaduan tanah lah, perceraian lah, apa macam-macam. Dipikir KPK tuh bisa menyelesaikan semua persoalan, kan? Yang pusing bacanya, yang bacanya, kasihan kan? Semua laporan harus dibaca dan harus dijawab bahwa laporan ini sudah diterima, kami akan menindaklanjuti, atau laporan yang sudah diterima tapi ini bukan bidang kami, silakan Anda hubungi apa gitu ya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Memang harapan terlalu banyak dibebankan kepada KPK, apa aja dilaporin ke sana. Padahal bukan bidang KPK. Ada yang perdata, ada yang urusan pribadi bahkan. Jadi sekali lagi Pak siapa tadi? Sofyan, ya. Pelanggaran hukumnya harus jelas, indikasi kuat adanya akibat yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, kemudian merugikan keuangan atau ekonomi negara. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Baik, silakan. Selamat malam Pak Eri sama Ibu Betty. Mau nanya sih, kalau misalnya waktu kita punya usaha sendiri, gimana caranya kita sebagai pemimpin di usaha kita untuk mengevaluasi etika kita, etika saya sendiri gitu, apa sebenarnya udah proper atau enggak. Soalnya kalau kita ngelihat diri sendiri kan kadang-kadang kelihatannya baik-baik aja ya, nggak tahu gimana orang lain ngelihatnya. Itu satu. Sama yang kedua, sebenarnya pengen kayak yang Ibu Betty sebelumnya bilang tentang berkomunikasi dengan orang-orang yang dipimpin. Nah sebenarnya kalau misalnya mungkin gak sih kita nanya tentang etika kita ke orang yang kita pimpin, kalau misalnya mungkin gimana cara komunikasinya supaya kita nggak kelihatan, takutnya kita kelihatan kayak nggak bingung gitu, kayak kita kayak pemimpin kalau kebanyakan nanya takutnya kelihatan nggak tahu arah, takutnya kelihatan galau gitu. Makasih Pak. Saya kira bertanya itu tidak berdosa dan tidak melanggar etika. Sering-sering, ya keseringan bertanya atau tergantung dari pertanyaannya. Kalau ada pertanyaannya Anda anggap tidak pantas disampaikan atau ditanyakan kepada pemimpin Anda, ya jangan. Tapi kan bertanya itu tidak dosa sepanjang pertanyaannya relevan dengan pekerjaan Anda. Kalau Anda segan, ya Anda tanya ke teman sejawat. Kalau Anda tidak ada teman sejawat atau Anda segan pada teman sejawat, Anda cari orang lain. Disitulah perlunya yang disebut Bu Betty tadi, connecting apa tadi istilahnya ya, networking, connecting, komunikasi. Jadi tidak sekedar networking saja, tapi networking Anda memanfaatkan network itu untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran. Saya kira dari situ Anda bisa memperoleh sekurang-kurangnya input apakah saya sudah on track atau belum. Ya, kalau belum bagaimana caranya, itu kan bisa sharing tukar pikiran. Mungkin satu tips yang mungkin bisa saya berikan ketika kita membangun bisnis ya, ada baiknya kita punya visi ke depan ya. Kemudian habis itu kita punya missions dalam pengertian apa sih bisnis Anda sebetulnya ya. Kadang-kadang tantangan dari pengusaha, apalagi pengusaha yang baru itu segala macam peluang itu pengen dikejar gitu ya. Tetapi ketika segala macam peluang dikejar, akibatnya kita nggak jadi yang terbaik di mana-mana gitu kan ya. Sementara kalau kita punya misi yang spesifik, apa sih sebetulnya buat apa perusahaan ini didirikan, maka kita bisa lebih fokus dan kita bisa menjadi terbaik di bidang kita ya, dan bisa membangun reputasi.
Nah, satu lagi, jadi kita punya visi, kita punya misi, kita punya nilai-nilai, principles, ya, dan sebaiknya itu kita definisikan. Nah, jadi apa yang menjadi guiding principle kita? Nah, setelah kita punya itu, maka cara Anda untuk tahu apakah Anda di jalan yang benar atau Anda nggak di jalan yang benar, mungkin bisa secara periodik, ya, periodik itu minimum setahun sekali Anda bisa duduk sama-sama dengan orang-orang yang Anda pimpin, ya, untuk retrospeksi. Di mana kita against our vision, apakah kita masih di dalam setia kepada misi kita, dan kemudian di mana kita di dalam menerapkan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, ya. Dan di situ Anda bisa bertanya dengan sangat proper gitu, ya, karena kita duduk sama-sama, kita bahas di mana kita bagus, di mana kita kurang bagus, apakah kita mempertahankan nilai-nilai atau ini nilai-nilai yang sekedar kita tulis tetapi kita tidak laksanakan. Nah, melalui proses itu sebetulnya Anda memperkuat posisi Anda dalam kaitannya dengan visi, dengan misi dan nilai-nilai. Pada saat yang sama Anda jadi dapat feedback dari orang-orang yang Anda pimpin. Kalau misalnya gitu lebih ke evaluasinya itu evaluasi secara perusahaan atau evaluasi untuk misalnya saya sendiri sebagai pemimpin? Dua-duanya. Jadi Anda bisa tanyakan sekalian bagaimana Anda lihat saya selama ini memimpin, apa yang bagus dan apa yang masih harus diperbaiki. Oke, saya rasa ini udah 9:30, kita sudah banyak sekali berdiskusi. Pertama-tama saya ingin memberikan penghargaan kepada Anda semua, ya. Topik leadership and organizational ethics itu bukan topik yang bukan topik yang seksi gitu, ya, bukan topik yang biasanya biasanya inilah topik yang garing gitu, ya, karena kita ngomongin ethics gitu kan. Kalau kita bicara soal entrepreneurial leadership, topik-topik kita yang sebelum-sebelumnya itu kan lebih mungkin banyak orang yang lebih tertarik. Tapi the fact bahwa dengan topik ini masih banyak yang hadir, saya apresiasi karena artinya Anda menganggap ini sesuatu hal yang penting. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan tentu saja saya memberikan apresiasi kepada teman saya, sahabat saya, Kang Eri, ya, yang selalu menjadi inspirasi dan panutan di dalam kaitannya dengan ethics, ya, dan juga kita menaruh juga harapan yang tinggi kepada Kang Eri ini karena Kang Eri ini banyak didengar termasuk sama orang-orang yang posisinya sangat menentukan di negara ini, ya. Jadi terima kasih karena di tengah kesibukan Kang Eri bersedia untuk sharing dan berbagi pengalaman kepada kita semua. Dan pada kesempatan ini saya ingin panggil Pak Nurholis untuk menyampaikan tanda terima kasih kita. Sudah dapat bocorannya kan? Jadi Pak Eri ini sudah menjadi tradisi kita sesuai dengan kebiasaan kita juga. Etik menyangkut simbol. Dan apa yang akan kami sampaikan juga simbol yang mencerminkan jiwa, watak, semangat, keteladanan dari Pak Eri Riana Harjapamekasan. Karena itu ini dari kami. Mungkin Ibu Betty bisa lebih memperjelas lagi. Terima kasih. Bisa ini kita tuh selalu maaf. Ini adalah Samiyaji, ya. Karena Samiyaji itu di antara semua tokoh perwayangan, Samiyaji itu orang yang paling jujur, ya. Sedemikian jujurnya sehingga pada saat mesti berbohong itu supaya dipercaya yang diminta adalah Samiyaji gitu, ya. Dan saking jujurnya itu keretanya itu selalu nggak nginjek
tanah. Jadi saya rasa ini adalah tokoh yang paling cocok untuk Kang Eri, karena Kang Eri itu selalu berpegang kepada standar etika yang sangat tinggi. Ceritanya begitu Kang Eri. Terima kasih Kang Eri. Baik, terima kasih. Selamat malam. Seperti biasanya, topik-topik yang kita bahas ini kita nanti bisa lihat melalui video di link yang saya lupa nama linknya, tetapi semua pembicara-pembicara yang bagi yang belum hadir bisa lihat di situ. Jadi ada banyak sekali pembicara dan semuanya yang kita ajak bicara adalah orang-orang yang di dalam assessment kita bisa menjadi panutan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi motor bagi terbangunnya standar etika yang tinggi di negara kita. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.